Karunia roh adalah sesuatu yang diberikan kepada setiap orang percaya ketika mereka menerima karunia keselamatan. Sebagaimana karunia keselamatan adalah anugerah melalui iman, begitu pula karunia roh. Tuhan kita sangat murah hati. Dia terus memberi kita banyak hal. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat 7. Itu adalah anugerahnya yang bekerja dalam hidup kita. 3 jenis karunia roh. Ada 3 jenis karunia roh. Karunia ini bukanlah sesuatu yang kita miliki. Karunia-karunia tersebut adalah kemampuan supernatural. Tuhan yang muncul dalam hidup kita dalam berbagai cara. Alkitab menyebutnya sebagai manifestasi. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ada karunia pelayanan, karunia manifestasi, dan karunia motivasi. Semua orang percaya mengambil bagian dalam karunia ini dengan berbagai cara. Mari kita lihat masing-masing karunia secara terpisah. Pertama, karunia Roh Kudus, pelayanan. Karunia pelayanan adalah cara Tuhan bekerja dengan apa yang dilakukan orang percaya untuk melayani orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Begitulah cara kita melayani atau mencurahkan kasih, rahmat, dan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Melayani berarti menerapkan dan mempraktekannya. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 5. Alkitab memberikan daftar karunia pelayanan ini dan tujuannya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 11-13. Banyak yang menyebut mereka sebagai pelayanan 5 jawatan. Karunia pelayanan 5 jawatan antara lain rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar atau guru. Tidak semua orang dipanggil untuk pelayanan, tetapi dalam 1 Korintus 12 ayat 28 ditambahkan sebuah karunia, yaitu karunia untuk menolong. Allah dengan murah hati menguatkan kita semua untuk saling menolong melalui rohnya. Kedua, karunia Roh Kudus manifestasi. Karunia manifestasi adalah karunia yang cenderung membuat orang sensasional dan oleh karena itu membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk menikmatinya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 tidak dikatakan Tuhan memberikan kepada hanya beberapa orang, melainkan kepada tiap-tiap dari kita. Ini berarti semua atau setiap orang Kristen yang sejati akan mendapatkan karunia dari Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Demonstrasi supernatural dari kuasa Roh Kudus ini adalah untuk melayani orang lain dan juga melayani diri kita sendiri. Biasanya kita menganggap bahwa karunia ini hanya untuk melayani orang lain, tetapi hal tersebut membatasi anugerah Tuhan. Roh dapat memberi Anda pesan kebijaksanaan ketika Anda memintanya dalam hidup Anda, semudah Dia memberikannya kepada Anda untuk disampaikan kepada orang lain. Biarlah Roh Kudus melayani Anda juga. Karunia-karunia manifestasi ini adalah bagaimana Tuhan bekerja melalui kita, membawa sukacita dan kesuburan dalam setiap orang di hidup kita. 9 manifestasi Roh Kudus. 1. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat merupakan ucapan yang berkhidmat melalui pekerjaan Roh Kudus. Hikmat yang dimaksud di sini tidak sama dengan hikmat Tuhan untuk kehidupan sehari-hari.
yang dapat dicapai dengan belajar yang rajin, merenungkan firman-Nya, dan berdoa. Tetapi bentuk hikmat yang paling luhur datang langsung dari Tuhan dan berhubungan dengan pekerjaan yang istimewa dari Roh Kudus. 2. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia ini merupakan ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus yang menyingkapkan pengetahuan tentang orang, keadaan, atau kebenaran Alkitabiah, baik yang telah terjadi di masa lalu maupun yang akan terjadi di masa depan. Jadi pengetahuan yang dimaksud di sini bukanlah pengetahuan yang dapat dipelajari, tetapi pengetahuan yang diberikan secara supra-alamiah, sebagaimana karunia hikmat di atas. 3. Karunia iman. Iman yang dimaksud di sini bukanlah iman yang menyelamatkan atau iman yang dapat bertumbuh, tetapi iman yang dengannya dilakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang mengherankan. Matius 17 ayat 19-20, 1 Korintus 13 ayat 2, dan Ibrani 11 ayat 33-40. Tetapi kadang-kadang Roh Kudus memberikan kepada kita karunia iman untuk mempercayai perkara-perkara di mana Alkitab bungkam. Contoh klasik dari orang yang punya karunia iman adalah George Mueller, seorang hamba Tuhan yang memelihara ribuan anak yatim piatu tanpa mau minta bantuan sepeser pun kepada orang lain, hanya mengandalkan doa dan iman kepada Tuhan. 4. Karunia menyembuhkan. Penyembuhan di sini adalah dalam bentuk jamak, dan bentuk jamak tersebut menunjuk pada adanya bermacam-macam karunia penyembuhan bagi bermacam-macam penyakit. Karunia penyembuhan di sini disinggung juga di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 dan 30. Diberikan untuk melakukan mujizat memulihkan kesehatan. Kisah Para Rasul 3 ayat 6, Kisah Para Rasul 5 ayat 15-16, Kisah Para Rasul 8 ayat 7, Kisah Para Rasul 19 ayat 12, dan seterusnya. Namun Rasul Paulus berkata bahwa tidak semua orang percaya mempunyai karunia kesembuhan. 1 Korintus 12 ayat 30. Hal ini tampaknya berarti bahwa kemampuan untuk menyembuhkan orang melalui doa diberikan kepada semua orang percaya. Tetapi kemampuan yang lebih besar diberikan hanya kepada sedikit orang percaya saja, mereka yang diberikan karunia penyembuhan. Namun karunia kesembuhan tidak mengakhiri penyakit, penderitaan dan kematian di dunia ini, dan juga tidak menjadi sarana yang melepaskan setiap orang percaya dari berbagai penderitaan di dunia. Bandingkan dengan Roma 8 ayat 22-23 dan 2 Timotius 4 ayat 20. 5. Karunia mengadakan mujizat. Karunia ini memberi kesanggupan untuk mempertunjukkan berbagai mujizat lain di luar kesembuhan. Matius 11 ayat 20-23, Kisah Para Rasul 9 ayat 36-41, Kisah Para Rasul 13 ayat 11, Kisah Para Rasul 20 ayat 9-12, Galatia 3 ayat 5, dan Ibrani 6 ayat 5. Karunia mengadakan mujizat merupakan perbuatan-perbuatan kuasa adikodrati yang dapat mengubah tatanan hukum alam yang normal. Seperti halnya mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mengubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, menenangkan badai, menggandakan 5 roti dan 2 ikan, dan sebagainya. Mujizat meliputi tindakan-tindakan ilahi, di mana kerajaan Allah dinyatakan melawan iblis dan roh-roh jahat. 6. Karunia bernubuat. Nubuat merupakan suatu karunia istimewa yang memungkinkan orang percaya untuk meneruskan perkataan atau penyingkapan secara langsung dari Allah di bawah dorongan Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 14-25 dan ayat 28-31. Nubuat jelas bukanlah sebuah khotbah yang telah disiapkan sebelumnya. Tetapi nubuat bisa saja salah, sebab akan banyak nabi palsu yang memasuki gereja. 1 Yohanes 4 ayat 1. Karena itu semua nubuat harus diuji dahulu kemurnian dan kebenarannya. 1 Korintus 14 ayat 29, ayat 23, dan 1 Tesalonika 5 ayat 20-21. Bernubuat terutama dilakukan oleh para nabi di Perjanjian Baru.
Tetapi jemaat biasa pun dapat bernubuat sekalipun mereka bukan nabi. Contohnya adalah putri-putri Filipus yang bukan nabi atau nabiah memiliki karunia nubuat. Kisah Para Rasul 21 ayat 9. 7. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Karunia membedakan bermacam-macam roh merupakan kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus untuk membedakan dan menilai nubuat-nubuat secara tepat dan membedakan apakah ucapan itu berasal dari Roh Kudus atau bukan. Orang-orang percaya harus bisa menguji bermacam-macam roh atau berbagai macam ajaran dan doktrin-doktrin menurut patokan firman Allah, yaitu Alkitab. Tetapi Allah memberikan orang atau mereka yang berkarunia membedakan bermacam-macam roh kemampuan yang luar biasa untuk membedakan kebenaran. Seseorang yang memiliki karunia membedakan roh seringkali dapat membedakan di antara apa yang dari Tuhan dan yang bukan. Orang yang demikian seringkali dapat menunjukkan pengajaran palsu atau guru-guru palsu. Ia mempunyai kemampuan luar biasa untuk merasakan kepura-puraan, kedangkalan, penipuan, dan kepalsuan. 8. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus melihat bahasa roh positif. Ia melihat bahasa roh sebagai bekerjanya roh di dalam gereja. Namun ia menilai nubuat lebih tinggi. Ia suka semua jemaat Korintus berbicara dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, ia suka agar mereka semua bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 5. Bahasa roh itu bisa jadi bahasa yang ada di dunia ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 4-6. Atas suatu bahasa yang tidak dikenal di dunia dan yang tidak dapat dipahami baik oleh si pembicara maupun oleh para pendengarnya. 1 Korintus 14 ayat 14-16. Berkata-kata dengan bahasa roh melibatkan roh manusia yang berkomunikasi langsung dengan Allah, yaitu dalam doa, pujian, ucapan syukur, sambil berbicara pada taraf roh manusia dan bukan pikirannya. 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat 14. Berkata-kata dengan bahasa roh dalam perhimpunan jemaat harus diatur. Pembicara tidak boleh dalam keadaan ekstase atau lepas kendali. 1 Korintus 14 ayat 27-28. 9. Karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia menafsirkan bahasa roh adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengerti dan menyampaikan makna suatu ucapan yang diucapkan dalam bahasa roh. Ketika bahasa roh itu ditafsirkan bagi jemaat, maka fungsinya adalah sebagai petunjuk untuk penyembahan dan doa, ataupun sebagai nubuat. Bahasa roh dalam perhimpunan jemaat harus disertai penafsiran sehingga jemaat dapat mengertinya. Dan orang yang berkarunia menafsirkan bahasa rohlah yang akan melakukan hal itu. 1 Korintus 14 ayat 3 dan ayat 27-28. Penafsir itu bisa saja orang yang berbahasa roh itu. 1 Korintus 14 ayat 5 dan 13 dan bisa juga orang lain. 1 Korintus 14 ayat 28. Tetapi karunia menafsir tidak otomatis diberikan bersama karunia bahasa roh. Ia yang memiliki karunia bahasa roh harus berdoa meminta penafsirannya. 1 Korintus 14 ayat 13 dan hanya setelah itu karunianya bisa berguna bagi orang lain. Jadi karunia menafsirkan bahasa roh sangat erat terkait dengan karunia bahasa roh dan hanya berfungsi ketika karunia bahasa roh bekerja di tengah-tengah perkumpulan jemaat Tuhan. Ketiga, karunia Roh Kudus motivasi. Karunia motivasi adalah bagaimana roh kasih karunia bergerak melalui kita, memotivasi kata-kata dan tindakan kita. Ini adalah filter yang diberikan kepada kita untuk perspektif kita yang membentuk bagaimana kita berhubungan dan melayani orang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 6-8. 7 karunia motivasi. 1. Karunia bernubuat. 2. Karunia melayani. 3. Karunia mengajar. 4. Karunia menasehati. 5. Karunia memberi. 6. Karunia memimpin. Dan 7. Karunia berbelas kasihan. Menemukan motivasi Anda. Jika Anda melihat hal-hal yang Anda lakukan, periksa alasan di baliknya. Inilah cara Anda mengidentifikasi yang mana yang memotivasi Anda. Semua karunia ini luar biasa dan memiliki tempatnya. Beberapa mungkin terdengar lebih penting daripada yang lain, tetapi itu tidak benar. Itu hanya ego kita yang menghalangi. Alkitab mengatakan untuk menginginkan karunia terbaik, dan karunia terbaik adalah yang Anda butuhkan saat itu. Apa karunia roh terbaik? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 12 ayat 31. Karunia-karunia memang hebat, tetapi yang lebih penting adalah mengetahui cara mencintai. Tuhan telah memberi kita kasih-Nya sebagai karunia. Kita mencintai karena Dia lebih dulu mencintai kita. Tanpa cinta, semua tindakan yang seharusnya menjadi karunia adalah hampa. Ada sebuah alasan berikut bagian tulisan Alkitab yang sangat dikenal luas. Kasih adalah karunia terbaik. Kasih adalah hal yang paling penting. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang kemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 1-10. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Berusahalah untuk mengasihi di atas segalanya, dan karunia-karunia akan menemukan tempatnya, karena Tuhan adalah kasih.